Shalom teman-teman dikasih Tuhan Yesus, senang sekali berjumpa dengan semua sahabat di Shape Program harusnya hari ini, tetapi karena ada sesuatu yang harus dikerjakan sehingga hari ini kita nggak ada Shape Program, tetapi kita hari ini tetap akan belajar tentang kebenaran dalam sebuah kehidupan kita, saudara ya. Dan saya ingin mengajak saudara untuk melihat tentang destiny, tentang sebuah perjalanan ke depan yang harus kita lakukan. Nah, kalau kita melihat di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Wah, ini menarik. Bapak Ibu yang kasih Tuhan Yesus, teman yang kasih Tuhan Yesus, ini sangat menarik karena Israel, kalau Anda perhatikan di ayat yang pertama, sedang diceritakan dalam situasi yang galau gitu ya. Situasi di mana mereka sedang menghadapi tantangan karena mereka sudah dibuang ke negara Babel di Nebukadnezar. Tetapi yang menarik adalah ini, bahwa kemudian nubuatan ini muncul datang kepada orang-orang Israel yang sudah tidak ada pengharapan. Mungkin Anda dengan saya ini juga sedang mengalami situasi kehilangan pengharapan. Anda dengan saya mengalami situasi di mana semuanya buntu, semuanya nggak meyakinkan, semuanya rasa hancur, semuanya tidak nikmat. Dan mungkin apa yang kita pikirkan, kita rancangkan di awal tahun, semuanya sampai mendekati Desember ini hilang. Tetapi hari ini dengar baik-baik bahwa rancangan Tuhan tidak pernah gagal. Sukses yang Tuhan rancangkan itu pasti tetap terjadi. Sukses yang Tuhan rancangkan pasti terjadi. Dan yang terbaik karena Tuhan rancangan masa depan cerah penuh pengharapan, itu yang diberikan Tuhan kepada Anda dengan saya. Dan itu pasti. Persoalannya adalah Anda mesti mengingat ini, bahwa sukses itu bisa diprediksi, tapi gagal juga diprediksi. Mengapa? Nah, ini kita persoalan, saudara ya. Nah, teman-teman dikasih Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah merancangkan kita gagal. Semua ciptaan dirancang Tuhan sukses. Anda perhatikan ikan dirancang Tuhan, dan dia akan menjadi sukses kalau dia ada di air. Kalau dia nekat keluar dari air, dia pengen ke mall, maka ikan itu tidak akan pernah sukses dalam hidupnya. Betul, saudara ya. Burung dirancang Tuhan bisa terbang. Kalau sampai ada burung tidak bisa terbang, maka ada kemungkinan lain. Ya, mungkin dia sakit, mungkin bulunya tidak bagus, mungkin dia diikat. Tetapi Tuhan merancangkan ciptaannya sukses dan berhasil. Nah, artinya Anda dengan saya juga sama. Anda dengan saya pasti akan mengalami keberhasilan. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kita menjalaninya. Nah, sekali lagi Bapak Saudara Tuhan Yesus, masa depan cerah itu bukanlah tujuan, tetapi itu sebuah journey. Rancangan masa depan cerah itu sebuah journey, sebuah perjalanan. Memang Tuhan memberikan destinasi, tetapi tidak berhenti di situ. Ingat ketika Anda SMP dulu, wah, kita kerja keras pengen seperti SMP. Begitu selesai SMP, ternyata masih ada journey berikutnya, yaitu SMA. Terus Anda mungkin juga kerja keras waktu SMA, banyak teman, bergaul, semuanya. Tapi itu sebuah journey. Begitu SMA selesai, kita harus kuliah. Dan waktu kuliah kita sibuk ke library, ke perpustakaan, kita sibuk ngerjain tugas, berdosen lah, kita sibuk pacaran mungkin, kita sibuk pendekatan sana sini, kita coba mengenal semua. Begitu selesai, kita pikir itu finish, wisuda, katanya kita masih ada journey. Sekali lagi, rancangan Tuhan itu sebuah perjalanan, bukannya sebuah destiny selesai. Karena sukses setiap orang akan berbeda, tempatnya berbeda. Tapi hari ini saya mengajak saudara, kalau sebuah kesuksesan adalah sebuah journey, apa harus kita lakukan? Maka pertama, decision. Putuskan untuk Anda mau bangkit, mau berhasil, mau sukses, atau mau menyerah. Pandemi ini bisa menghancurkan pengharapan orang, tapi pandemi ini juga bisa memberi harapan baru. Karena apa? Paling nggak sekarang saya membuat sesuatu yang baru. Ini sebuah harapan baru. Sekarang banyak orang lari jadi YouTuber dan dapat uang dari YouTuber. Mulai ngajarin orang dari mulai hal yang remeh-temeh, sepele, sampai hal yang paling sulit. Tapi artinya semua orang belajar. Ini sebuah journey. Nah, dalam journey decision di awal harus dibuat keputusan. Sebelum Anda mengakhiri tahun ini, buatlah keputusan yang terbaik untuk hidupmu. Apakah pandemi ini menjadi masa persiapan, preparation, sehingga Anda selalu preparing, atau cuma menjadi repairing, selalu cuman
menyelesaikan yang lama, terus menyelesaikan lama. Nah, hari ini saya berdoa bagi saudara buat decision. Setelah decision, apa yang kita lakukan? Maka harus ada daily thing, ada sehari-hari kita lakukan yang menunjang kepada rancangan Tuhan, daily thing yang menunjang kehendak Tuhan, menunjang kerinduan Tuhan atas setiap kehidupan Anda dengan saya. Hari ini, apa yang harus kita lakukan setiap hari? Mungkin yang harus kita lakukan setiap hari adalah tetap bekerja keras, tetap belajar melihat potensi, terus mata kita mulai melihat kesempatan demi kesempatan. Mungkin hubungan-hubungan yang lama yang belum dipulihkan, pulihkan kembali. Mungkin ini waktunya bagi setiap saudara. Kehidupan sehari itu jauh lebih penting. Daily thing kita itu menjadi penting. Ada orang yang cuma membuang waktu, hanya cuma nonton berita COVID, tambah 4.000, tambah 10.000, di kota mana yang paling banyak, dan berapa ratus ribu, berapa yang sembuh, cuma begitu doang. Daily thing. Membuang waktu, membuang kesia-siaan. Atau ada orang yang pada masa pandemi dia mulai melatih tubuhnya, melatih kesehatannya, melatih pikirannya, melatih kebiasaan baru, melatih hal baru. Dan melewati pandemi ini, kita tidak tahu. Karena itu sebuah journey. Setelah kita dengan daily thing, maka lakukanlah daily thing itu dengan rasa disiplin. Nah, tadi ada keputusan. Keputusan salah satu adalah komitmen. Oke, komitmen itu di awal. Saya harus berjuang, saya pasti berhasil, saya mengerjakan kehendak Tuhan, rancangan masa depan cerah. Tetapi perlu namanya disiplin. Nah, ini persoalan sebenarnya, karena disiplin itu adalah sebuah bagian dari keputusan kita yang harus kita lakukan, sehingga nanti, tidak hari ini, nanti kita akan melihat. Kita tidak pernah tahu, tetapi nanti kita pasti akan menikmati. Tapi Anda dengan saya harus disiplin, yaitu mengerjakan terus berulang-ulang. Enak atau tidak enak, suka atau tidak suka, nyaman atau tidak, tetapi harus dengan rasa disiplin. Nah, setelah disiplin, itu akan mulai melihat kesempatan yang baru. Saya belajar untuk online, disiplin. Terus, kadang-kadang capek, lelah, perlu nggak ya melakukan ini, tapi terus ternyata lama makin piawai, makin biasa, makin nyaman, makin bisa mengikuti iramanya. Karena kenapa? Akhirnya kita disiplin. Apa yang buat Anda tidak disiplin? Hal apa yang mungkin Anda sedang merancangkan tapi Anda nggak mau gerak lagi? Ayo disiplin. Bangkit dari kemalasan, bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan. Mungkin Anda sedang di PHK juga, tetapi tetaplah disiplin untuk Anda tetap bangun pagi, mengerjakan yang terbaik dari kehidupan Anda. Dan ketika Anda disiplin, percayalah Tuhan buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Dan cara-cara Tuhan yang ajaib, cara-cara Tuhan yang luar biasa. Karena bagaimanapun juga katanya, sukses itu rumusnya SOP. S, success, O-nya opportunity, P-nya itu preparation. Disiplin mempersiapkan kita, dan ingat baik-baik, ada opportunity, kesempatan yang Tuhan bisa kasih buat Anda dengan saya. Dan yang paling terakhir, jangan pernah lupa, ikuti prosesnya. Beberapa orang langsung naik, beberapa orang ternyata harus berliku-liku jalannya, beberapa orang seketika naik, tapi seketika turun. Tapi hari ini, apapun gak saudara, ikuti prosesnya. Karena bagaimanapun Anda dengan saya akan diproses oleh orang sekitar saudara, oleh pengharapanmu, keadaanmu, ketakutanmu, tangisanmu, mungkin kompetisimu. Tapi Anda dengan saya harus siap dengan setiap proses. Kiranya Anda dengan saya mengikuti kehendak Tuhan sehingga kemanapun, kalau menurut firman Tuhan, ayat yang kita baca tadi, Tuhan mengatakan kemanapun engkau aku buang, maka usahakanlah kesejahteraan kota itu ada. Sehingga di mana Anda saat ini Anda berada, di kota manapun, di pulau manapun, di desa atau di kota, di lembah atau di gunung yang tinggi, entah di Indonesia atau di luar negeri, tapi hari ini, dimanapun Tuhan tempatkan saudara di masa pandemi ini, jangan pernah khawatir, ikuti prosesnya. Karena kenapa? Mungkin sesudah proses ini Anda lebih kuat, Anda lebih sehat, Anda lebih tajam pemikirannya, Anda lebih unggul, Anda lebih berhasil, Anda jauh lebih kuat. Karena setiap kali orang melewati badai, setiap kali orang mengalami kesulitan, dan dia mengikuti prosesnya, ternyata sesudah itu dia semakin kuat. Saya berdoa Anda semakin kuat, semakin dahsyat, semakin setia dalam proses Tuhan, dan selalu diberkati. Tuhan Yesus mungkin saudara. Shalom.